Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddalana bi fadailis siyam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd. Para pemirsa, sahabat-sahabat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya Hannah Jazuli dalam kajian fikih online. Insya Allah beberapa menit ke depan akan mengulas sedikit tentang faedah puasa. Semoga Ramadan kali ini penuh dengan kualitas dan esensi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat. Amin. Sahabat-sahabat, saya mengutip dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami dalam kitabnya Maqasidus Shaum. 7 di antara faedah puasa. Yang pertama, raf'ud darajat, meninggikan derajat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa suffidatis syayatin." Ketika bulan Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga dibuka, ditutuplah pintu neraka dan syaitan-syaitan dibelenggu. Sahabat-sahabat, terbukanya pintu surga dan tertutupnya neraka pun demikian terbelenggunya syaitan merupakan bentuk apresiasi dan keridhaan Allah atas kepatuhan hamba-hambanya di bulan Ramadan. Dan ini memudahkan kita untuk lebih semangat taqarrub ilallah. Faedah yang kedua, takfirul khati'at. Orang yang melakukan puasa akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Iman di sini dalam arti pasrah dan tunduk totalitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada keraguan sedikit pun. Sebagaimana doa dalam iftitah salat, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Maka janji Allah dengan keluasan maghfirahnya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Faedah yang ketiga yaitu kasrus syahwat, menghancurkan syahwat. Sahabat-sahabat yang mulia, syahwat dan puasa adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Arti puasa secara term adalah al-imsak, menahan dari perkara yang membatalkan puasa, termasuk menahan dari segala syahwat dan keinginan hawa nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawmi fa innahu lahu wijah." Dari sini Nabi memerintahkan pemuda yang mampu menikah untuk menikah sebagai langkah preventif tidak terjadi kenakalan remaja atau hal negatif yang tidak diinginkan. Menariknya pada redaksi "wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawmi", dan barang siapa yang belum mampu menikah maka berpuasalah. Nabi di sini menganjurkan berpuasa pada yang tidak mampu menikah karena fa innahu lahu wijah. Nabi mengatakan bahwa puasa di sini bisa menjadi penekan syahwatnya. Maka bisa diambil kesimpulan fa innal ju'a wa dhama'a yukassirani syahwatil ma'asi. Sesungguhnya lapar dan haus bisa menghancurkan syahwat untuk bermaksiat. Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin juga menambahkan, "Fa innar rajula idza kana syab'ana bataran ishtahad 'ainuhu ila ma la ya'nihi min haramin aw fudul." Seseorang bila perutnya kenyang menimbulkan syahwat pada matanya dengan memandang perkara yang tidak berguna bahkan yang diharamkan. Wal'iyadu billah. Sahabat-sahabat, dari penjelasan ulama sufi semakin menguatkan faedah puasa yang sangat berdampak pada pengendalian diri dari perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah keempat yaitu takfirus shadaqat. Mengapa demikian?
Lianna shaima idza jaa tadhakkara ma 'indahu minal ju'i fahathahu 'ala it'amil ja'i'. Karena sesungguhnya orang berpuasa ketika merasakan lapar, dia akan mengingat rasa lapar itu. Dengan itulah akan memberikan semangat dan dorongan kepadanya untuk memberi makan pada orang yang lapar. Seperti yang kita saksikan ketika bulan puasa, orang berlomba-lomba untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai ladang amal. Ladang amal dengan berbagi sedekah, baik takjil, sembako, sandang baru, baju, mukena, sarung, dan lain sebagainya. Di beberapa daerah, termasuk di kampung halaman saya, ada tradisi saling berbagi takjil antar sanak saudara juga tetangga. Ada juga yang mengajak bukber baru bergiliran dari rumah ke rumah, atau kita janjian di rumah makan dan lain sebagainya. Baiklah sahabat, yang kelima yaitu tawfirut tha'at. Dengan berpuasa, seseorang bisa terdorong untuk melakukan ketaatan. Mengapa demikian? Li'annahu tudzakkiru ju'a ahlin nari wa dhama'ahum fahathahu dzalika 'ala takthiri tha'ati liyanjuwa biha minan nar. Karena puasa mengingatkan kelaparan dan hausnya ahli neraka. Dengan itulah akan memotivasi orang yang berpuasa untuk memperbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terselamatkan dari api neraka. Jadi mungkin ini alasan mengapa ketika bulan Ramadan kita lebih rajin melakukan hal-hal sunnah dan beramal saleh. Berikutnya faedah yang keenam yaitu syukru alimil khafiyat. Bersyukur mengetahui kenikmatan yang tersembunyi. Dengan puasa kita bisa merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan kaum du'afa dan keterbatasan ekonomi yang tidak mampu makan dan minum. Tentunya hal ini akan semakin mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konon katanya an-ni'amu la yu'arafu miqdaruha illa bifadliha. Kenikmatan tidak akan diketahui nilainya tanpa melalui hilangnya rasa nikmat itu. Anda percaya sahabat? Tentu harus percaya. Contoh kecil saja, kebetulan saya baru sakit gigi dan mungkin bertahun lamanya saya lupa mensyukuri nikmat diberi Allah gigi yang banyak dan 30 lebih. Ada gigi geraham, gigi susu, dan gigi taring. Mungkin saya lupa untuk bersyukur kepada Allah sehingga Allah beri sakit satu gigi saja dan itu rasanya luar biasa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, yang terakhir faedah puasa adalah al-inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Mencegah keinginan bermaksiat dan melanggar. Sahabat-sahabat, dengan berpuasa seseorang bisa mencegah dirinya dari melakukan maksiat dan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Lagian ngapain kita mau bikin dosa di tengah perut lemes, lapar? Paling-paling yang kita pikirin makanan. Bahkan seperti yang beredar di WhatsApp, ada foto-foto yang itu bukan makanan karena kita sedang berpuasa, hilang fokus dan lain sebagainya sehingga kita merasa itu makanan yang lezat. Sahabat, dalam puasa mari kita mencari pahala yang lebih baik daripada tidur. Maksud saya di sini jangan kita terpaku pada naumus sya'im ibadah. Meskipun tidur itu dilakukan saat puasa sangat-sangat nikmat sekali, maka yang kita perlu lakukan, kita kias aulawi. Tidur saja ibadah, apalagi ibadah beneran, apalagi ngaji Quran, apalagi dengerin kajian online Fatayat. Baiklah sahabat-sahabat yang mulia, 7 hal tersebut adalah faedah-faedah puasa perspektif tasawuf. Untuk dari segi medis, kita temukan di literatur dan banyak penemuan-penemuan ahli medis yang mengatakan puasa memberikan dampak positif pada kesehatan, diantaranya mengontrol gula darah, mencegah peradangan, memperbaiki fungsi jantung,
membersihkan toksin, racun, dan kotoran yang bersandar dalam tubuh, juga memberikan kesempatan alat pencernaan untuk beristirahat sejenak, menambah jumlah sel darah putih dan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit, mungkin juga terserang virus corona. Puasa juga bisa menyeimbangkan kadar asam basa dalam tubuh, juga memperbaiki fungsi hormon yang dibutuhkan dalam proses fisiologis maupun biokimia dalam tubuh. Terus bagi perempuan nih, pentingnya puasa bisa meremajakan sel-sel tubuh. Karena di saat puasa organ tubuh dalam keadaan rileks sehingga bisa menjaga keseimbangan fungsi sel-sel dengan baik. Dan masih banyak lagi faedah lainnya. Bila kita perdalam lebih lanjut dari segi klinis, atau kita bisa tanya langsung pada dokter yang ahli di bidangnya. Yang pasti puasa berdampak positif bagi kesehatan. Dan kalau kita pikir-pikir, ini semakin membuktikan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu kira-kira. Hadis yang biasa kita jadikan motivasi diri untuk semangat berpuasa, yaitu sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Sahabat-sahabat yang mulia, tentunya perintah puasa memiliki urgensi dan manfaat besar. Seperti yang kita ketahui, di balik setiap ibadah yang diwajibkan Allah tidak akan luput dari hikmah dan manfaat, baik secara lahiriah maupun batiniah. Sebaliknya, dalam setiap larangan Allah pasti akan ada side effect yang tidak baik. Demikian kajian faedah puasa yang bisa kita renungkan bersama. Semoga menjadikan ibadah puasa kita lebih semangat dan menghiasi dengan amal-amal soleh dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah menuntun langkah kita dan selalu meridhai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.